Shalom, soulmate of God yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut ibadah online pada kesempatan sore hari ini. Mari kita mau siapkan hati kita, mari kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita mau naikkan satu pujian, katakan, bila ku buka matamu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari kita mau naikkan pujian ini dari awal. Katakan, bila ku buka mataku dan lihat wajahmu Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Mari kita mau pujikan pujian ini, katakan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu.
Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mau sembah Dia, haleluya, haleluya. Oh, oh, haleluya. Kami sembah, haleluya, haleluya. Kami menyembah, haleluya. Oh, haleluya. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap Tuhan untuk menyambut ibadah online kami pada sore hari ini Bapa. Biarlah lawatan-Mu Tuhan, urapan-Mu Tuhan tercurah atas setiap kami Tuhan yang mengikuti ibadah online pada hari ini Bapa. Kami menyerahkan seluruh anak-anak-Mu Tuhan yang ada di rumah Bapa. Biarlah mereka melakukan ibadah ini dengan sungguh-sungguh Bapa. Agar apapun yang mereka inginkan, pergumulan mereka Tuhan dapat tercapai Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap Tuhan untuk menyambut ibadah online kami pada sore hari ini Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita semua percaya bahwa kita adalah pemenang, bahwa kita adalah pahlawan-pahlawan Kristus. Amin. Kita percaya bahwa hal-hal yang terjadi pada saat ini tidak menghalangi kita untuk beribadah. Amin. Mari kita mau pujikan pujian, katakan ku terpaku. Oh, oh, oh. Dalam rembulan dan cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan
kasih terbesar bagi dunia ini. Diam, ku terpaku dan ku tajuk akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku jadi baru, bahagiaku mengenalmu. Oh, oh. Mari kita mau pujikan sama-sama, katakan dalam rembulan. Dalam rembulan cahaya mentari, di gelap badai indahnya pelangi. Dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan terbesar bagi dunia ini. Diam, ku terpaku dan ku tajuk akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Buat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenyang. Diam, ku terpaku dan ku tajuk akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku jadi baru, bahagiaku mengenal. Diam, ku terpaku dan ku tajuk akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu Tuhan. Indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Ku terpaku memandangmu. Oh, haleluya. Kita percaya bahwa kita semua di sini diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita mau pujikan pujian kita sekali lagi. Katakan, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Katakan, ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Saat ku berpaling temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai dan sejati. Katakan, oh, oh, ku damba hadir-Mu. Oh, inilah rinduku. Katakan, hidupku, hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan.
Ajarku berdiam dekat di hatimu. Mari kita mau pujikan pujian ini sekali lagi, katakan ajarku. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Saat ku berpaling, temukan cintamu. Untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Katakan oh, oh, ku damba hadirmu. Oh, 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 inilah rinduku. Oh, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita mau pujikan pujian sampai akhir hidupku. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Mari kita mau pujikan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Katakan tak peduli, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memiliku. Ubahkanku, sempurnakan, jadikannya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharga. Oh, oh. Haleluya. Katakan Bapa, Engkau mengenalku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memiliku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah.
percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur pada sore hari ini. Kami sebentar mempersiapkan hidup kami, mempersiapkan hati kami, mempersiapkan segenap kehidupan kami Tuhan, untuk boleh terima akan firman-Mu. Mari Engkau bekerja, menolong kepada kami, memberkati kami, supaya kami dengan setulus hati kami boleh meresponi, menanggapi, dan boleh melakukan akan firman-Mu. Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada sore hari ini. Engkau berkati Tuhan dari ujung rambut sampai kakinya dengan kuasa-Mu, dengan urapan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Semua berkata, amin. Shalom, saudara yang kasih Tuhan, dimanapun saudara berada. Sudah hampir 2 bulan kita mengadakan ibadah online, dan hampir ini sudah merupakan ke-7 kali kita ibadah dewasa muda ini dengan secara online. Ucap syukur kalau saudara-saudara dimanapun berada, saudara baik, sehat, dan tetap stay at home. Ya, pada sore hari ini kita mau memperdalam, kita mau belajar tentang bagaimana hikmat untuk berubah. Banyak perubahan yang terjadi pada saat-saat sini. Yang biasa suka ke mall, mereka harus berdiam diri. Yang biasa bangga dengan selfie ke luar negeri, sekarang malah takut selfie dan takut ke luar negeri. Yang kerja keliling kota, dia harus tinggal di rumah, harus bertahan. Itu perubahan-perubahan. Yang kerja di kantor, sekarang harus kerja di rumah. Yang belajar, yang sekolah pun harus kerja, tinggal di rumah dengan media online atau dengan Zoom. Semuanya berubah. Yang ibadah, yang biasanya ibadah, yang saling kita ketemu, yang saling bertegur sapa, kita hanya bisa melihat dan mendengar melalui media-media sekarang, handphone, komputer, segala macam. Suatu perubahan yang luar biasa. Dan bagaimana kita mau belajar, kita berhikmat untuk bisa menyikapi perubahan-perubahan yang ada. Ya, sore hari ini kita mau belajar lebih jauh. Nah, ini ada satu bagan. Ini disebut piramida DIKW. Data, Information, Knowledge, and Wisdom. Data itu informasi, knowledge itu pengetahuan, wisdom adalah hikmat. Nah, dalam data-data yang kita ada,
seperti data-data sekarang yang COVID-19 itu berdasarkan adalah data. Dari data itu diolah menjadi satu informasi. Nah, informasi. Dari informasi diperdalam lagi. Maka diteliti kemudian terjadilah satu pengetahuan. Satu pengetahuan. Nah, dari tindakan satu pengetahuan ini, tindakan dari pengetahuan ini adalah menjadi hikmat. Nah, ini satu urutan. Jadi bagaimana hidup kita ini bisa mempunyai hikmat. Kita perlu data. Data, informasi, terus kemudian menjadi informasi buat kita. Informasi. Dari informasi kita gali lagi, kita perdalam, kita analisa menjadi satu pengetahuan. Nah, dari pengetahuan ini kita telaah. Kita menindaklanjuti satu pengetahuan menjadi satu hikmat. Jadi hikmat itu merupakan tindak lanjut dari pengetahuan yang kita dapat menjadikan satu hikmat. Nah, apa yang kita dapat dari perubahan yang kita dapat hari-hari ini? Perubahan yang drastis, 180 derajat. Ada yang bahasa kerennya upside down, jadi balik. Ini apa yang kita bisa lakukan saat ini? Ya, kita mau belajar. Ada satu gambar yang saya lucu sekali ya. Bisa dikatakan lucu atau bisa menarik. Suatu ketika Tuhan Yesus ketemu dengan iblis. Ini ilustrasi. Iblis ngomong, COVID ini membuat gerejamu tutup semua. Mimbarmu kosong semua. Nah, kita orang Kristen sudah nggak bisa ibadah. Kita nggak bisa ketemu teman-teman lagi. Nggak bisa bertegur sapa, nggak bisa mendengar firman Tuhan langsung. Tapi Tuhan menjawab apa? Salah. Aku sudah membuka di setiap rumah apa? Gereja. Itu perubahan. Kalau iblis berkata begitu, maka Tuhan berkata lain. Jangan, maukah kita ikut pandangan iblis atau kita mengikuti jalan Tuhan? Itu yang kita mau belajar. Kita mau berdalam lagi. Bagaimana kita menyikapi hal-hal perubahan ini. Nah, tokoh-tokoh Alkitab yang kita kenal seperti Musa. Bagaimana Musa itu dia dari anak raja, kemudian harus menjadi keluar dari Raja Mesir, kerajaan Mesir. Dia harus keluar ke padang gurun. 40 tahun dia harus mengembara. Dari yang enak menjadi yang tidak enak. Demikian juga Ayub. Bagaimana dia menjadi kaya raya, punya anak banyak, punya istri, punya harta yang banyak melimpah. Dia harus berbalik upside down. Berbalik 180 arah. Menjadi yang semuanya harus hilang. Semuanya harus sirna. Hartanya. Bagaimana kita menyikapi? Kita mau belajar sore hari ini. Kebutuhan dasar manusia adalah apa? 3 kebutuhan dasar. Kepuasan. Kepuasan. Kalau kita pengen waktu bekerja, waktu berinteraksi, kita pengen kepuasan. Kita pengen satu kenikmatan. Nah, pada saat ini berbalik arah. Dasar hidup manusia, kebutuhan dasarnya ada kepuasan. Nah, pada waktu saudara sekarang mungkin ada yang kena PHK, atau yang harus dirumahkan, atau work from home. Saudara sadar bahwa kepuasan sebenarnya kita sudah dapat kepuasan. Dan saat ini kita menjadi sadar, realize bahwa kepuasan yang kita dapat itu pernah kita dapat. Dan kita sadar bahwa sebenarnya kepuasan atau kenikmatan itu bukan hanya masalah uang. Tapi sebenarnya ada puas diri. Kadang-kadang lingkungan, kadang-kadang perhatian. Nah, yang kedua adalah saya tulis terpisah, keberartian. Kadang-kadang ditulis nyambung, keberartian. Artinya apa? Saya mau menekankan arti. Pada saat saudara sekarang work from home atau dirumahkan, atau sekarang saudara bersyukur masih bisa bekerja. Masih punya arti, saudara. Masih diperhatikan. Masih saudara diutamakan. Nah, ini keberartian. Jadi kita berarti. Bagaimana manusia ini berarti di mata masyarakat, di mata saudara, di mata
gembala saudara, jemaat, teman-teman saudara. Perhatian. Terus yang ketiga, keyakinan. Kebutuhan dasar dari manusia adalah keyakinan. Kita yakin bagaimana kita bekerja di satu perusahaan atau belajar di satu universitas. Perusahaan itu bisa eksis, bisa bertahan di masa ini. Kita butuh keyakinan. Seperti juga sekolah, akreditasi sekolah, kualitas sekolah itu menjamin kita dapat pendidikan yang baik dan kemudian bisa bekerja dengan baik. Kita perlu keyakinan. Seperti orang tua memberikan keyakinan kepada anak-anaknya. Kamu sekolah, kamu bisa tak makan. Orang tua yakin, memberikan keyakinan pada anak-anaknya untuk bisa hidup. Nah, ini 3 kebutuhan dasar manusia yang kita harus. Kalau saudara berada di sisi positif dan sisi negatif. Kalau positif, saudara syukuri bahwa kita punya kepuasan. Meskipun kadang-kadang kita merasa kurang cukup. Tapi pada saat ini kita harus sadari kepuasan, keberartian, dan keyakinan. Nah, kita mau belajar lagi. Apa yang bisa menjamin dari 3 hal tadi? Yang bisa menjamin dari 3 hal itu melalui siapa? Saat ini yang bisa diandalkan adalah hanya Tuhan. Tuhan Yesus sendiri yang bisa diandalkan. Presiden, seluruh kepala dunia, kepala negara tidak bisa menjamin kapan ini berlalu. Ekonomi bagaimana? Kapan bisa pulih? Tidak bisa. Setiap hari Bapak Presiden kita meminta seluruh jajarannya berhitung bagaimana memecahkan hal ini. Berhitung. Kita hanya bisa mengandalkan Tuhan Yesus. Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang bisa menjamin hidup kita. Ya. Maleakhi 3 ayat 6. Bahwasanya aku, Tuhan, tidak berubah. Kalau manusia boleh berubah, tetapi Tuhan tidak berubah. Tuhan dulu, sekarang, dan selamanya tetap sama. Kita mau yakini itu. Nah, kenapa kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus adalah yang dapat kita andalkan? Karena Dia Maha Tahu. Dia Maha Tahu. Tuhan memiliki hikmat untuk membimbing kita dengan benar. Hikmat yang benar adalah dari Allah. Tuhan pasti menginginkan sesuatu yang terbaik buat anak-anaknya. Karena Dia Maha Tahu. Dia menolong kita mengambil keputusan dengan pengetahuan. Dengan apa? Dengan data. Dengan informasi, dengan pengetahuan. Tuhan bisa memberikan kita hikmat untuk bisa melangkah ke depan. Karena Dia adalah yang Maha Tahu. Nah, Tuhan memberikan hikmat kepada kita untuk bisa bertahan pada perubahan ini. Hikmat. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Jadi dasar segala sesuatu itu adalah dari hikmat Tuhan. Dan dengan pengertian ditetapkannya langit. Ini firman Tuhan ini luar biasa. Semua itu dasarnya adalah hikmat Tuhan. Kita kembali kepada hikmat Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang meletakkan dasar bumi. Dia Maha Tahu. Hikmat. Iman dan hikmat yang sudah saya bahas beberapa Sabtu yang lalu. Bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Bagaimana kita bisa dapat hikmat? Kita tahu bahwa Tuhan adalah Maha Tahu. Tapi bagaimana kita bisa menerima hikmat? Adalah takut akan Tuhan. Adalah permulaan pengetahuan, knowledge. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat 7. Mari kita terus yakin. Nah, pada saat hari ini, apa yang bisa kita andalkan? Kita butuh pertolongan. Semua dari level yang paling tinggi sampai yang level yang paling rendah. Sampai pekerja, sampai bos-bos besar pun butuh pertolongan. Pertolongan dari siapa? Dari Tuhan. Karena dikatakan apa? Amsal 2 ayat 6-7. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan apa ini? Pertolongan. Pertolongan bagi orang yang jujur. Menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Tuhan memberikan pertolongan. Melalui apa? Hikmat. Hikmat. Kita diberikan hikmat. Kita diberikan hikmat
Hikmat itu merupakan pertolongan dari Tuhan. Dan kita harus jujur dan menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Pertolongan dari Tuhan. Nah, kita nggak perlu khawatir. Karena pertolongan dari Tuhan, firman Tuhan juga mengatakan apa? Amsal 2 ayat 10 sampai 11. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu. Kalau hikmat itu sudah masuk, pengetahuan sudah masuk, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau. Kepandaian akan menjaga engkau. Nah, yang memelihara engkau adalah kebijaksanaan. Dan yang menjaga engkau adalah kepandaian. Sumbernya dari apa? Hikmat. Hikmat. Luar biasa firman Tuhan. Beberapa waktu lalu saya juga bicara tentang konsep-konsep. Iman menuntut pengenalan akan Tuhan. Hikmat menuntut ketaatan. Jika kita mengenal lebih dalam tentang firman Tuhan, dekat dengan Tuhan, doa, jam-jam doa, itu mengenal akan Tuhan. Maka hikmat kita melakukan firman Tuhan. Ketaatan yang kita dapat. Ketaatan itu menimbulkan hikmat. Nah, iman membuat kita mengerti rencana Allah. Dengan membaca firman Tuhan. Rencana Allah itu pasti indah. Rencana Allah itu baik buat kita semua. Rencana Allah itu berkorban buat kita semua. Hikmat menolong kita berjalan. Bisa berjalan dalam rencana Allah. Kalau kita mengerti rencana Allah dan hikmat itu berjalan. Seperti tadi, dari depan saya akan menjelaskan bahwa knowledge, pengetahuan, itu tindak lanjutnya adalah hikmat. Jadi tindak lanjutnya dari pengetahuan-pengetahuan yang kita dapat, kita memperoleh hikmat. Nah ini, kita bisa berjalan dalam rencana Allah. Kita melakukan apa yang menjadi rencana Allah. Yang kedua, Dia Maha Pengasih. Saudara tahu bahwa pengorbanan Kristus beberapa waktu lalu kita merayakan Paskah, pengorbanan Kristus hingga kebangkitan Kristus. Dia rela mati untuk kita. Dia rela mengorbankan segalanya. Pasti Tuhan adalah Maha Pengasih. Tuhan mengasihi kita. Saudara nggak usah khawatir. Tuhan sangat peduli. Dia mengenal hati, pikiran, dan perbuatan kita. Kalau Dia Maha tahu, sekarang Dia Maha Pengasih. Tuhan itu Maha Pengasih. Karena Dia mengenal, peduli, pikiran dan perbuatan kita. Nah, yang ketiga, Dia kekal. Dia kekal. Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu kekal. Dia ada dulu, sekarang, dan selamanya. Alfa dan Omega. Kita butuh pribadi yang kekal. Pribadi yang selamanya ada buat kita. Karena apa? Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan. Kita butuh orang yang pribadi yang bisa menjaga kita. Segala jalan kita terbuka di mata Tuhan. Jadi jangan khawatir. Jalan yang ada di depan kita, Tuhan yang mengawasi. Dan segala langkah orang diawasinya. Dibuka, terbuka, dan semua diawasinya. Tuhan adalah Tuhan yang kekal. Dia ada dulu, sekarang, dan selamanya. Dia tetap ada. Nah, kalau kita sudah diawasi, kita sudah dibimbing, maka kita juga diperingatkan. Hari-hari ini mungkin mulai akan banyak hal-hal yang perlu kita rubah. Cara kita berkendara, cara kita menjaga diri, cara kita melihat sesama kita, cara kita melihat lingkungan. Sekarang PSBB, malam mungkin lebih ketat. Jam 9 kita harus berada di rumah. Dan Tuhan memperingatkan kita. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita harus waspada.
dalam perubahan-perubahan ini kita harus semakin waspada. Karena apa? Kita bisa hidup dengan waspada. Karena dari situlah, dari kewaspadaan itu bisa terpancar kehidupan. Ya. Amsal 3 ayat 13 sampai 15. Berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat. Orang yang memperoleh kepandaian. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak. Dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kuinginkan tidak dapat menyamainya. Hikmat. Kalau Tuhan itu maha tahu, Tuhan maha pengasih, Tuhan yang kekal, memberikan kita hikmat. Lebih dari semuanya. Kita kepandaian saat ini tidak ada yang bisa. Profesor apapun yang pandai tidak bisa mengatasi masalah ini. Nah, kalau kita memperoleh hikmat, kita lebih dari perak dan melebihi emas. Lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Perolehlah hikmat. Bagaimana kita melangkah, menyikapi, bagaimana ini berjalan, sampai kapan, dan jika ini sudah berlalu, bagaimana kita menyikapinya. Dia maha tahu, maha pengasih, dia kekal. Berharaplah sama Tuhan. Tetap berharap, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Mari kita bersandar, percaya kepada Tuhan. Menghadapi perubahan, bersyukur dimanapun kita berada. Dimanapun saudara ada. Mungkin sekarang harus dirumahkan, work from home. Terus kemudian ada yang masih bekerja. Minta hikmat Tuhan. Tuhan, aku mau ngapain? Tuhan, beri aku hikmat untuk dapat menghadapi kondisi seperti ini. Ayat ini mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur untuk sore hari ini kami belajar tentang hikmat menghadapi perubahan Tuhan. Tuhan, kami tetap percaya, Tuhan memberikan kami hikmat, Tuhan memberikan kami keyakinan. Tuhan adalah Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang maha pengasih, dan Tuhan yang kekal yang melindungi kami. Tuhan tolong kami, Tuhan yang membuat kami tidak khawatir. Tuhan, kami tetap percaya kepadamu Tuhan. Biarlah apapun yang terjadi, Tuhan berserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati teman-teman kami, rekan-rekan kami sepelayanan, rekan-rekan kami, jemaat IDM dimanapun berada Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu mengalir di antara kami Tuhan. Dan kami dapat dikuatkan. Dan kami tetap yakin bahwa Tuhan Yesus yang hidup, yang kami sembah, memampukan segala sesuatu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Saya yang percaya katakan, amin. Kita percaya kita semua sudah diberkati oleh Tuhan, amin. Ya, mari kita akan saksikan video pengumuman. Such a new world, the lost will be found. The freedom we live is one we cry out. We carry the cross, you died and rose again. My God, I'll only ever give my all. You sent a son from heaven to earth to live us all, it's eternally heard. I search for truth, and all I found is you. My God, I'll only ever give my all. Jesus, we'll never find your name, we'll never be ashamed of you. I praise you, Lord, we are today. Take it all, take it all.
Ya, sebelum kita mengakhiri, kita mau pujikan El Shaddai, El Shaddai. Kiara masih kata kara lama. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Besar. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya, berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Biarlah masih kara lama-lama. Biarlah masih kara lama-lama. Terima kasih Allah Bapa kami kerajaan surga. Bapa kami mengucap syukur Tuhan, kalau pada hari ini kami boleh beribadah Tuhan, kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan urapi pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang sudah melayani pada hari ini Tuhan. Berkati semuanya Tuhan. Semuanya Tuhan, terlebih berkat untuk yang mendengarkan acara ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan, setiap apa yang dia lakukan boleh menjadi berkat, dan berkat ini boleh dibagikan kepada rekan-rekan yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk ibadah kami besok pagi Tuhan, ibadah pagi dan ibadah sore melalui streaming Tuhan. Engkau berkati hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani Engkau Tuhan. Setiap firman yang disampaikan boleh menjadi berkat buat yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menerima berkat Allah Bapa dalam kerajaan surga, cinta kasih di dalam Kristus Yesus dan persekutuan yang manis bersama Roh Kudus akan menyertai kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya katakan amin.